Halo sobat investasi, pasti banyak nih di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih harga saham bisa naik dan turun? Nah, sekarang saya akan menjelaskan faktor penyebab naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Faktor eksternal. 1. Kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya, naik dan turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika, kemudian naik dan turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia, dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang ketiga itu tingkat inflasi juga termasuk salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Kemudian pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Nah, sobat perlu ketahui selain faktor itu, hubungan antara tingkat suku bunga perbankan dan pergerakan harga saham juga sangat jelas. Ketika suku bunga perbankan melejit, harga saham yang diperdagangkan di bursa akan cenderung turun tajam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika suku bunga perbankan naik, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan, semisal deposito. Dengan naiknya suku bunga tersebut, investor dapat meraup keuntungan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, bagi perusahaan ketika suku bunga perbankan naik, mereka akan cenderung untuk meminimalkan kerugian akibat dari meningkatnya beban biaya. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan memiliki utang terhadap perbankan. Faktor kedua yaitu fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs rupiah tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs, sebab hal ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan secara otomatis juga akan mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Sebagai contoh kasus adalah melemahnya kurs rupiah terhadap AS seringkali melemahkan harga-harga saham di indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana atau belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham seperti kebijakan ekspor, impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing atau PMA, dan lain sebagainya. Faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya, kembali pada hukum permintaan dan penawaran. Kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual, sehingga harga saham akan turun dalam fenomena panic selling. Para investor ingin segera melepas sahamnya tanpa peduli harganya, karena takut harganya akan semakin jatuh. Tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan, bukan berdasar analisis yang rasional. Kemudian faktor kelima yaitu faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turun harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi saham. Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Hal ini sering disebut dengan istilah rumor. Namun penyebab oleh faktor ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin di laporan keuangan yang akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya. Kemudian selain itu ada faktor internal yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama yaitu faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik atau turun, yang harus dilakukan dicermati dalam berinvestasi saham. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik, sedangkan dari perusahaan yang memiliki fundamental
buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Yang kedua yaitu aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Yang ketiga itu proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antaranya beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat risiko utang, rasio nilai bunga atau price to book value, kemudian earning per share (EPS), dan tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio atau DPR yang lebih besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbal balik yang bagus. Dalam praktiknya, DPR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut adil terhadap perubahan harga saham. Nah, itu dia penyebab naik turunnya harga saham yang perlu sobat investasi ketahui. Dan perlu juga sobat investasi ketahui, banyak jenis investasi yang dapat sobat manfaatkan, namun ingat tetap berhati-hati. Pilihlah investasi yang legal dan pastinya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lakukan analisis yang mendalam, jangan mengambil keputusan karena emosi.